Pemirsa, kami hadirkan sorotan setahun konflik Israel-Hamas yang kini juga belum reda dan justru mengarah ke perang regional. Dengan dalih melindungi diri, Israel ini masih belum puas menggempur Gaza. Setahun berlalu, ini ternyata Hamas masih eksis dan juga aktif melakukan perlawanan, pemirsa. Setahun ini konflik Israel-Hamas dalam konflik ini meninggalkan jejak luka yang sangat besar, pemirsa. Apalagi Israel juga tidak membedakan antara Hamas dan juga warga sipil sehingga jumlah korban tewas meliputi anak-anak. Rumah warga hancur, akses makanan terbatas, warga hidup dalam ketidakpastian. Bahkan kamp pengungsian juga jadi target bom Israel. Di sebelah saya ini, pemirsa, adalah data yang terupdate per hari Minggu kemarin, tanggal 6 Oktober, bahwa jumlah korban tewas di Gaza ini sudah mencapai di angka 41.870 orang tewas dan ini mungkin akan terus bertambah. Kemudian ada 693 orang tewas ini di bagian tepi barat, pemirsa, yang diduduki termasuk Yerusalem Timur. Belum lagi mereka yang juga menjadi korban luka dan tidak mendapatkan akses pengobatan yang layak. Sedangkan di pihak Israel, laporan mereka menyebutkan ada 1.200 orang tewas dalam konflik setahun ini. Nah, sengketa Palestina-Israel meningkat ketika Hamas menyerang Israel sebagai tindakan balasan atas kekejaman Israel selama ini. Ini adalah, kalau kita review lagi ke belakang, pemirsa, serangan besar-besaran terhadap Israel dari jalur Gaza yang kemudian dibalas oleh Israel sehingga menjadi perang terbuka sejak 7 Oktober 2023. Kami tampilkan ini adalah ilustrasi peta dari wilayah Gaza, pemirsa. Lokasi pertempuran pertama di wilayah ini adalah di Gaza Utara, pemirsa. Ini adalah wilayah untuk kemarin setahun lalu, ini adalah pertempuran utamanya. Sebelum pertempuran dimulai, Gaza Utara ini adalah rumah bagi lebih dari 1 juta orang. Kemudian serangan bergerak dari utara, kemudian berlanjut ke kota Gaza, lalu ke Gaza Tengah, Khan Yunis, kemudian berakhir di Rafah. Dan ini masih terus terjadi perlawanan di sana. Nah, kemudian pemirsa, dalam serangan, militer Israel ini selalu mengatakan akan lebih aman di selatan. Jadi ketika tadi perang pertama adalah di utara, kemudian selatan akan lebih aman menurut Israel, begitu ya. Kemudian warga diminta evakuasi lewat jalan salah satu Aldin yang merupakan jalan ini berjarak 14,5 km dari ujung Gaza Utara hingga Wadi Gaza. Wadi Gaza ini adalah lembah yang digunakan militer Israel untuk membagi utara dan selatan. Wilayahnya di sebelah sini untuk ilustrasi wadinya. Namun faktanya ini semua bohong. Jadi Israel bilang ke warga Gaza, selatan aman begitu ya. Tapi faktanya mereka juga dibom di sana. Wilayah permukiman pengungsi juga jadi sasaran serangan. Tempat-tempat netral juga dihancurkan. Nah, melihat kekejaman Israel ini, dunia juga tidak diam. Perjuangan mendukung kemerdekaan Palestina semakin meningkat. Negara-negara yang awalnya mendukung Israel mungkin kini satu persatu matanya terbuka, matanya melihat bahwa genosida yang dilakukan Israel di Gaza ini brutal sekali. Pada bulan April, Palestina ini mengajukan diri menjadi anggota penuh PBB di tengah agresi brutal Israel di jalur Gaza. Namun pengajuan ini diveto Amerika Serikat sehingga sulit bagi Palestina untuk menjadi anggota penuh PBB. Namun pemirsa, 10 September 2024 ini juga kabar baik. Palestina mendapatkan kursi setara anggota dalam sidang Majelis Umum PBB ke-79. Artinya Palestina ini mendapatkan hak dan keistimewaan tambahan. Misalnya kursi di antara anggota PBB di ruang sidang. Nah, hingga Juni 2024, 146 negara anggota PBB sudah mengakui Palestina sebagai negara berdaulat. Dan resolusi ini juga bisa membuat Palestina nanti bisa mengusulkan, kemudian mensponsori resolusi, dipilih sebagai ketua sidang Majelis Umum PBB dan juga berbagai komite, serta berpartisipasi penuh dalam konvensi di bawah PBB. Indonesia ini juga terus menggaungkan adanya gencatan senjata permanen demi menghentikan bertambahnya korban jiwa. Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Pahala Mansuri, mengatakan Indonesia tetap konsisten mendorong gencatan senjata permanen di Gaza dan Israel menghentikan serangannya ke Gaza dan seluruh Palestina. Serta tidak henti-hentinya seruan untuk mendorong two-state solutions atau solusi dua negara untuk meredakan konflik. Serta prioritas Indonesia saat ini adalah untuk menghentikan serangan yang mengancam lebih banyak korban jiwa. Terlebih sejak Israel memperluas serangannya ke Lebanon. Nah, pemirsa, pada Senin dini hari, Israel mengklaim meluncurkan 130 rudal untuk menggempur permukiman padat penduduk di selatan kota Beirut, Lebanon. Belum ada rilis resmi terkait jumlah korban, namun sejumlah rumah susun dan fasilitas publik hancur. Setahun konflik, pemirsa, kemudian Israel menyerang Lebanon. Pada Senin dini hari terjadi ledakan, pemboman besar-besaran yang dilakukan Zionis Israel di pinggiran selatan kota Beirut.
Israel mengklaim wilayah yang diserang adalah lokasi persembunyian kelompok pejuang Hizbullah. Kantor Berita Nasional Lebanon melaporkan lebih dari 30 serangan terjadi sejak 5 Oktober lalu dan masih berlangsung hingga Senin dini hari kemarin. Pemirsa, serangan rudal Israel mengakibatkan sejumlah rumah susun dan fasilitas publik kota Beirut hancur. Sebelumnya Israel mengatakan mereka sengaja menyerang Beirut dengan meluncurkan 130 proyektil meski sebagian diantaranya berhasil dicegat. Setahun konflik Israel dan Hamas serta serangan baru di Lebanon akan terus kami dalami dalam Metro Siang, pemirsa. Namun sebelumnya informasi lainnya akan disampaikan oleh rekan Marcelina Tumondo. Marcel, silakan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.